Pemirsa, PSBB transisi di DKI Jakarta menjadi langkah awal ibu kota bersiap untuk memasuki aktivitas dengan tatanan baru atau new normal. Bagaimana idealnya sinergi semua kalangan masyarakat agar masa transisi ini berjalan mulus? Telah bergabung bersama kami melalui Skype untuk berbincang mengenai hal ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani. Halo Pak Haryadi. Halo juga Mbak Tasya. Ya, Pak Haryadi, hari ini adalah hari pertama pemberlakuan PSBB transisi. Apa catatan Anda? Ya, saya pikir ini adalah suatu langkah yang memang semestinya sudah kita lakukan. Dan kalau kita mendengarkan laporan Pak Gubernur kan memang DKI sudah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti ya. Dari kita melihat terutama adalah tingkat kematian yang mulai cenderung menurun dan juga yang sembuh juga semakin meningkat. Jadi menurut pandangan kami memang sudah waktunya Jakarta itu mulai dilonggarkan PSBB-nya atau kalau istilahnya transisi ya. Dan kita sebagai dunia usaha, sebagai pelaku usaha sudah sangat siap untuk bisa mengikuti apa yang dijadwalkan oleh Pak Gubernur. Nah, mungkin yang menjadi catatan di sini adalah justru disiplin dari masyarakat. Ini yang perlu kita dorong karena kalau dari sisi kami, sisi perusahaan, kami memang bisa mengelola, mengawasi ya dari karyawan kami. Tapi kalau yang masyarakat ini yang menurut pandangan kami adalah perlu kita terus-menerus untuk bisa mendorong masyarakat untuk ikut patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Baik, kalau menurut pengamatan Anda, seperti apa sebenarnya kesiapan masyarakat DKI Jakarta khususnya ya Pak Haryadi untuk kemudian bisa diminta hidup normal atau PSBB transisi ini di mana kemudian kita ingin agar terjadi pemulihan ekonomi? Ya, mudah-mudahan pesan yang selalu disampaikan oleh pemerintah bisa betul-betul dipahami oleh masyarakat ya. Dan kalau kita melihat test case yang kemarin Mbak Tasya selama PSBB ini kan juga ada 11 sektor yang dikecualikan dan boleh tetap beroperasi ya. Dan itu kalau kita melihat sektor-sektor tersebut, alhamdulillah juga kita menemukan kasusnya kan sangat kecil ya, tidak signifikan gitu. Jadi itu juga menjadi modal kita, keyakinan kita bahwa kalau kita lakukan protokol kesehatan itu dengan baik, maka insya Allah juga kondisinya akan aman. Demikian. Baik, Pak Haryadi, kalau bisa kemudian memberikan gambaran kepada masyarakat, sebenarnya seberapa parah dampak krisis yang terjadi pada dunia usaha selama hampir 3 bulan kemarin kita memberlakukan PSBB? Ya, dampaknya sangat besar sekali Mbak ya, sangat parah gitu kalau boleh saya sampaikan. Jadi hampir mungkin 70% dari sektor real kita itu terdampak. Jadi usaha kita semua hampir 70% terdampak dan itu berakibat bahwa sebagian besar daripada pekerja kita terpaksa harus dirumahkan, dicutikan di luar tanggungan perusahaan, bahkan juga ada sebagian yang memang terpaksa harus di-PHK walaupun jumlah yang PHK itu kecil. Jadi dampaknya menurut pandangan kami sangat besar dan pemulihannya ini juga pasti akan memakan waktu karena sebagian besar daripada perusahaan itu kondisi cash flow-nya sudah sedemikian beratnya ya, artinya mereka sudah keluar begitu banyak sehingga boleh dibilang akhir Juni ini sebagian besar sudah kehabisan cash flow. Nah, ini juga permasalahan tersendiri di saat kita mau menggerakkan kembali ekonomi kita. Baik. Baik, kita akan bahas lebih lanjut mengenai apa saja yang harus disiapkan bagi dunia usaha, baik secara internal kepada karyawan dan juga kepada pelanggan yang akan menggunakan jasa mereka di segmen selanjutnya. Pak Haryadi, pemirsa tetaplah bersama kami.